Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekonomi akan menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, materi akan dijelaskan oleh Nabila Aisyah. Yang kedua akan dijelaskan oleh Marsu Sarayani Tidak Priyanto. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Elia Putesa. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Yani Eman. Oke, konsep pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah konsep yang mengacu pada peningkatan kapasitas suatu negara atau wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Kedua, pembangunan ekonomi peran pemerintah. Yang pertama, penyediaan infrastruktur. Yang kedua, kebijakan fiskal. Yang ketiga, kebijakan moneter. Yang keempat, regulasi dan kebijakan ekonomi. Yang kelima, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. 6, peningkatan daya saing global. 7, perlindungan sosial dan pengetahuan kemiskinan. Yang kedelapan, stabilitas politik dan keamanan. Terus pertumbuhan ekonomi peran pemerintah. Yang pertama, penyusunan kebijakan ekonomi yang inklusif. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kelima, mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Keenam, pemerataan pembangunan. 7, mendorong inovasi dan teknologi. Kedelapan, stabilitas ekonomi dan politik. 9, kerjasama internasional. Yang ketiga adalah relevansi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat, pengurangan kemiskinan. 5, peningkatan daya saing internasional. 6, kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan. 7, pengurangan ketimpangan global. 8, penguatan stabilitas sosial dan politik. Relevansi pembangunan ekonomi. Pengentasan kemiskinan. 2, pemerataan distribusi pendapatan. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Yang keempat, stabilitas sosial dan politik. Yang kelima, peningkatan daya saing global. Yang keenam, pengelolaan sumber daya alam. Yang ketujuh, peningkatan investasi. Oke, yang keempat ada dampak dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, peningkatan standar hidup. Yang kedua, pengurangan pengangguran. Yang ketiga, peningkatan pendapatan pemerintah. Yang keempat, inovasi dan teknologi. Dan dampak dari pembangunan ekonomi. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Yang keempat, peningkatan pendidikan dan keterampilan. Oke, yang kelima ada komponen dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tenaga kerja atau labor. Yang kedua, modal fisik. Yang ketiga, ada teknologi. Yang keempat, sumber daya alam. Yang kelima, kewirausahaan. Dan keenam, institusi dan kebijakan ekonomi. Komponen dari pembangunan ekonomi ada modal manusia, infrastruktur fisik, institusi dan tata kelola. Keempat, inovasi dan teknologi. Yang kelima, lingkungan bisnis dan kewirausahaan. Keenam, sumber daya alam dan keberlanjutan. Ya, proses pembangunan ekonomi adalah serangkaian langkah dan kebijakan yang diambil oleh suatu negara atau wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya secara keseluruhan. Sedangkan proses pertumbuhan ekonomi adalah serangkaian langkah yang diambil oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Yang ruang lingkup pembangunan ekonomi mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus ruang lingkup pertumbuhan ekonomi mencakup berbagai aspek dengan peningkatan output ekonomi suatu negara. Oke, sekian dari kami. Kami tutup dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kini